kombucha. Dia minuman fermentasi teh. Nah, kenapa saya mengkonsumsi kombucha ini? Karena pertama itu karena saya ada masalah dengan BAB. Yang kedua itu saya sering ngantuk. Di jam 11 siang itu biasanya saya sedang ngantuk sekali. Padahal saya cukup tidur malamnya itu, nggak kekurangan tidur. Tapi tetap selalu ngantuk di jam 11 itu. Nah, ketika saya minum kombucha ini secara rutin di pagi hari, dalam keadaan perut kosong, setelah saya rutin mengkonsumsi kombucha ini, BAB saya lancar dan saya sudah tidak ngantuk lagi di jam 11 itu. Nah, dalam seharian tubuh saya terasa segar setelah mengkonsumsi ini. Tetapi walaupun saya mengkonsumsi kombucha ini, juga saya mengatur pola makan, istirahat, dan juga olahraga. Tasi ini bisa diminum oleh siapa saja. Tetapi ada beberapa orang yang memang punya penyakit kronis, misalnya diabetes atau mungkin gagal ginjal atau apa. Nah, dia tetap harus berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi untuk mengkonsumsi kombucha ini. Nah, dosis minum kombucha ini juga nggak boleh sembarangan, 250 ml. Nah, saya ini ukuran botol 250 dan saya biasanya mengkonsumsi ini dalam sehari ini ya satu botol ini. Biasanya saya minum setengahnya di pagi hari sebelum sarapan pagi, dan sore hari saya minum kombucha ini. Nah, kalau anak-anak juga boleh minum kombucha ini, tapi jangan banyak. Cukup kalau anak-anak mungkin 1 sendok teh. Nah, ini rasa dari kombucha ini itu agak kecut karena dia kan fermentasi, jadi rasanya pasti kecut. Ada rasa kecutnya, ada asam, ada rasa manisnya juga. Kalau saya suka banget dengan minuman ini, rasanya itu cocok di lidah saya. Nah, tetapi bagi teman-teman yang memang baru pertama kali mengkonsumsi kombucha ini, pasti akan terasa di mulutnya itu terasa kayak minum soda, tetapi dia bukan soda. Nah, kalau misalnya teman-teman pertama kali minum kombucha ini, nah teman-teman bisa mencampurkan kombucha ini ke dalam air. Nah, itu diaduk-aduk. Nah, setelah itu langsung diminum. Manfaat dari minum kombucha ini adalah ini. Yuk, kita lanjut membuat resep kombucha ini. Teman-teman, sebelum kita membuat resep kombucha ini, teman-teman ada nggak mungkin pengalaman minum kombucha atau manfaat-manfaat bagi tubuhnya itu seperti apa? Mungkin biar bisa juga saya bertambah ilmunya. Nah, tulis di kolom komen ya, dari mana sih teman-teman menonton video saya ini. Terima kasih. Yuk kita lanjut membuat resep kombucha. Ini bahan-bahan untuk membuat kombucha, yaitu teh, gula, air, starter kombucha, dan ini SCOBY. SCOBY itu singkatan dari Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast. Nah, ini adalah SCOBY. Nah, kalau SCOBY ini dia adalah bakteri baik. Ini yang akan tumbuh di dalam minuman teh. Jadi SCOBY inilah yang memegang peranan penting berhasil tidaknya kita membuat minuman fermentasi ini. Jadi usahakan kalau ini SCOBY-nya ini dalam kondisi bersih, sehat dia, karena SCOBY inilah yang akan berkembang biak. Dia akan
Kalau dia bagus, dia akan berkembang menjadi lebih dari yang sekarang. Pertama, kita panaskan dulu air. Setelah mendidih, kita matikan dulu apinya. Setelah itu, kita masukkan teh hijau. Nah, dicampur-campur. Ini diamkan sekitar 15 menit. Nah, ini sudah 15 menit. Sekarang kita masukkan gula. Nah, gula ini sebenarnya bukan untuk kita, tetapi gula ini untuk makanan bagi bakteri, yaitu Scooby. Dia adalah makanannya Scooby, bukan untuk kita. Nanti ketika dia sudah difermentasi, gula ini akan menjadi low sugar. Jadi sedikit ada kandungan gulanya karena gula-gula itu sudah dimakan oleh Scooby. Nah, setelah gulanya tercampur rata, kita saring minuman teh ini. Setelah ini disaring, minuman teh ini didiamkan dulu sampai dingin. Nah, setelah tehnya dingin, kita masukkan dulu tehnya ke dalam botol kaca, wadah kaca. Nah, setelah itu kita masukkan starter kombucha. Setelah itu kita aduk-aduk. Nah, agar starternya sama tehnya tercampur dengan rata. Nah, terakhir kita masukkan Scooby-nya. Scooby-nya ini kita masukkan ke dalam wadah kaca ini. Nah, langkah yang terakhir ini harus ditutup. Botol ini ya, minuman fermentasinya ditutup. Nah, ini disimpan dalam tempat yang gelap untuk difermentasi selama 14 hari. Nah, pada saat difermentasi itu ini tutupnya ini tidak boleh dibuka. Jadi usahakan minuman fermentasi ini itu dia disimpan di tempat yang gelap agar si Scooby ini bisa berkembang dengan baik. Nah, di hari yang pertama sampai keempat biasanya ini Scooby itu belum berkembang, jadi belum berkembang biak, belum beranak. Nah, pada hari ke-6, ke-7 dia baru berkembang biak. Jadi ini Scooby dia akan bertambah. Nah ini kelihatan kan, ini
agak tipis-tipis gitu, dia sudah bertambah. Nah, dia artinya Scooby ini hidup. Nah, ini di hari ke-14. Coba kita perhatikan ya. Ini Scooby sudah bertambah 1. Jadi dia sudah beranak ya. Artinya Scooby ini tumbuh dengan sehat di fermentasi teh ini ya. Nah, kalau sudah hari ke-14, minuman fermentasi kombucha ini siap untuk diminum. Masukkan kombuchanya ke dalam botol kaca. Ke dalam botol. Minuman fermentasi ini kalau sudah dimasukkan ke dalam botol ini harus disimpan ke dalam kulkas agar proses fermentasinya itu berhenti. Kalau misalnya dia tidak ditaruh di dalam kulkas, maka proses fermentasinya akan terus berlangsung dan akan menyebabkan rasa kombucha ini terlalu kecut. Nah, ini biasanya awet, jadi dia bisa awet berbulan-bulan. Misalnya resep ini bermanfaat bagi teman-teman, mohon dukungannya ya teman-teman. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share resep ini. Terima kasih.